episode pertama G-Talks atau Gebek Talks. Jadi mulai dari sekarang kita akan bikin series buat ngobrol-ngobrol kayak gini seputar ibu hamil, ibu menyusui, even nanti tumbuh kembang ya. Betul. Oke. Ini aku Gaby dan Aku Dita. Sini kita mau temenin mami-mami ngobrol. Tapi khusus episode ini kita tuh mau fokus bahas mengenai World Breastfeeding Week. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus ini kita bakal merayakan Pekan ASI sedunia. Oke. Jadi tema World Breastfeeding 2023 itu adalah Enabling Breastfeeding, atau artinya apa tuh Kak Dita? Mengaktifkan menyusui untuk orang tua yang bekerja. Jadi fokusnya tahun ini adalah untuk working mom. Nah di sini kita nggak bahas cuman working momnya aja, tapi seluruh support system yang mendukung si working mom ini bisa nyaman menyusui gitu ya. Jadi di rumah dan di tempat kerja juga. Nah, kenapa kita ngajak Kak Dita nih hari ini? Karena Kak Dita adalah seorang breastfeeding working mom. Ya, tepuk tangan dulu dong. Udah 1 tahun Ki. Bangga nggak jadi busui? Bangga dan gak nyangka. Dan gak nyangka ya? Gak nyangka bisa menyusui. Udah 1 tahun anak aku, bulan Juli kemarin. Luar biasa, 1 tahun berarti udah menimpa asam dan garam di dunia menyusui ya? Betul banget. Nah sebelum itu nih Kak Dita, berarti setelah melahirkan sempet nggak sih dihadapin pada pilihan nih, kalau aku mau sukses menyusui atau aku harus balik bekerja? Iya, galaunya galau banget, dapet banget gitu. Karena selama 6 bulan itu aku di BFC, jadi nggak ada stok ASI. Jadi walaupun ada, kayak yang rasanya lagi penuh banget baru pumping. Jadi bukan yang rutin pumping awalnya. Jadi pas masuk kerja bingung. Oh jadi emang itu kenapa tuh? Karena emang tidak berencana buat kerja atau? Tadinya nggak ada rencana, tapi ini Ci, baby blues. Oh baby blues. Itu nyata. Jadi 6 bulan? 6 bulan aku ngurusin sendiri kan dari lahiran. Dan itu ya dapet semuanya, happy-nya dapet, stresnya dapet ya Ci, nggak bisa bohong. Akhirnya kayak di 5 bulan itu aku baru kayak ngeluh-ngeluh ke suami, kayaknya gak kuat kalau ngurusinnya tuh full time. Jadi memutuskan untuk bekerja, tapi di situ juga galau lagi karena kan anaknya full ASI ya Ci ya. Akhirnya ya udah tuh di bulan kelima itu sambil apply kerja sambil nabung ASI baru mulai. Dan ternyata bisa ya kalau kita fokus dan konsisten pumpingnya bisa kekumpul ternyata Ci. Jadi dalam 1 bulan itu udah kekumpul stok untuk saat bayi ditinggal, babynya ditinggal bekerja. Akhirnya pas 6 bulan sekaligus berarti awal MPASI juga dong ya? Iya benar, jadi makanya suami aku nenangin kayak ya udah nggak usah worry ASInya nggak cukup karena kan dia udah mau MPASI kan. Jadi yang tadinya misalnya ASInya 800 ml sampai 1 liter jadi berkurang Ci. Biasanya tuh kalau aku kan pas udah mau kerja aku pakai ASI, jadi aku biasanya dia pakai dot tuh baru belajar juga. Terus kalau pas dipakein itu namanya dot, dia sekitar 8 kantong sampai 9 kantong 100 ml. Jadi 800 sampai 900 awalnya, makanya takut nggak cukup. Tapi pas dia makan kurang jadi 6 kantong, jadi 600 ml gitu. Wah, ini kayaknya dari cerita sebentar aja udah ada kesimpulan nih. Dapat support dari suami. Kalau suami nggak ngedukung, pasti kan kitanya juga galau ya. Betul. Nggak bisa memutuskan antara mau bekerja atau mengasihi aja di rumah gitu ya Ci ya. Terus yang kedua tuh ternyata wanita tuh tidak harus memilih ya antara harus jadi stay home mom untuk full breastfeeding dan tidak bisa bekerja, tapi ternyata bisa dua-duanya ya. Bisa dua-duanya Ci. Nah, dan satu lagi nih Kak Dita nih, banyak yang mengajukan bahwa tuh cuti setelah melahirkan itu tuh tidak lagi hanya 3 bulan, tapi 6 bulan. Iya. Benar kan Kak Dita? Betul. Ya? Makanya pas 6 bulan itu kayaknya udah lebih mantap untuk udah lebih balik siap, betul. bekerja. Jangan setelah nonton podcast ini semuanya minta cuti 6 bulan nih ya. Oke, tapi mungkin ya itu tergantung prinsip dan dari masing-masing keluarga ya. Betul. 3 bulan sebenarnya banyak juga sih yang udah oke gitu ya. Nah,
Kalau kita flashback nih, Kak Dita nih. Kalau tadi katanya sehari tuh bisa sampai 10 kantong ya? Iya. Tadinya ketakutannya itu ya? Itu cukup banyak ya? Iya, kebetulan dia nyusunya kuat Ci anaknya. Oh, jadi supply-nya jadi bertambah juga ya? Betul. Nah, itu tuh boleh tahu nggak sih? Mungkin mami-mami di sini juga pengen tahu tuh gimana tuh tipsnya. Udah ada persiapan nggak sih untuk menyusui itu dilakukan saat kita hamil, sampai bisa dapatkan ASI segitu banyaknya atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang persiapan, aku clueless banget. Gak ada persiapan kalau untuk menyusui, karena aku kan ibu baru Ci. Jadi kita masih excited, maksudnya nyiapin persiapan, mau beli apa-apanya, perlengkapannya Ci. Jadi lupa belajar caranya menyusui. Yeah. Nah terus waktu aku lahiran itu tuh masalahnya aku lewat HPL, jadi air ketubannya kering. Jadi kan sesar. Jadi abis operasi aku nggak IMD. Makanya ASI aku awalnya tuh sampai 3 hari nggak keluar. Belum keluar. Itu udah stres banget sih. Karena pengennya kan ASI eksklusif. Dan dokter bilang 3 hari tuh masih aman ya Ci, karena dia ada cadangan itu ya. Tapi worry banget, sampai akhirnya panggil bidan buat pijat laktasi. Baru diajarin sama bidannya, aku nggak tahu, pegang aja tuh bingung Ci, sampai nggak tahu gitu, karena abis lahiran bayinya 24 jam nggak ketemu aku, dan kayak kita abis operasi, jadi masih abis operasi nyerinya baru berasa, jadi lupa banget Ci. Padahal alat pumping udah ada, tapi nggak kepikiran buat pumping kolostrumnya ya. Bener-bener kayak suatu situasi baru gitu ya? Situasi baru, jadi udah panik banget, masih mikirin juga anaknya, takutnya kenapa-kenapa, karena kan takut keminum air ketubannya, soalnya kering banget. Nah terusnya setelah itu baru di rumah baru kepikiran gimana caranya nyusuin, gimana caranya ASInya keluar. Itu satu kesalahan sih yang aku sama suami aku ternyata nggak notice gitu. Kita harus belajar menyusui juga ya Ci ya, gimana setelah lahiran. Kita terlalu semangat akan beli perlengkapan bayi yang lucu-lucu, apalagi anaknya cewek. Iya kan? Jadinya baru belajarnya setelah lahiran. Dan itu cukup bikin panik ya. Panik banget. Cukup bikin panik 3 hari. 3 hari. Iya. Nah, itu jadi emang persiapan menyusui itu bahkan harus dilakukan sebenarnya di trimester ketiga. Iya. Saat 7 bulan ya. Betul. Jadi saat 7 bulan beli perlengkapan buat baby. Jangan lupa mamanya sama papanya juga udah mulai ikut-ikut kelas laktasi ya. Betul, aku nggak ikut, itu yang salah. Jadi baru ikut kelas laktasinya setelah lahiran sama bidan yang pijat aku laktasi. Baru belajar, baru diajarin juga. Dan dikenalin, dulu aku belum kerja kan Ci. Jadi aku baru dikenalin kalau mau simpen ASI bawa kemana-mana, tahu nggak bidannya bilang apa? Pakai ice gel dari Gebek. Oh ya, seperti yang di sini ya. Iya betul. Itu aku belum kerja di sini. Iya sih. Emang kadang terlalu fokus sama babynya ya, sampai ibunya kadang sampai lupa juga. Iya benar. Setelah melahirkan masa nifasnya itu bagaimana apa yang harus dilakukan, saking sayangnya gitu ya sama babynya ya. Benar. Nah, kalau tadi denger lumayan cepet juga ya ini ya, sebulan tiba-tiba mau mutusin balik kerja. Baru deh kita Kak Dita mulai nyetok ASI. Baru sibuk. Nah, itu tuh gimana sih? Itu kadang kalau normalinya itu tuh 3 bulan katanya ya. Oh oke. 3 bulan mulai tipis-tipis nyetok, tapi emang kalau idealnya gini nih, setelah melahirkan ibu itu emang nggak usah nyetok dulu. Betul. Karena kita fokus pada supply kan ya, pada supply dengan direct breastfeeding. Bulan pertama, bulan kedua tidak perlu nyetok terlalu banyak. Bolehlah nyetok dari kelebihan. Iya, kalau ngerasa penuh ya Ci. Atau pengosongan payudara. Nah, memang ternyata tuh di bulan ketiga saat ibu mau kembali bekerja itu baru boleh nyetok. Nah, karena istilahnya supply-nya ini sudah terbangun dengan DBF. Lalu di bulan ketiga saat ibunya sebulan lagi mau balik bekerja, udah mulai tuh nyetok. Jadi secara tidak langsung sebulan sebelum bekerja itu sebenarnya aman juga ya. Betul. Pas aman. Kak Dita mau balik bekerja di bulan ke-6 ya. Bulan ke-6. Wah. Nah, itu tuh yang
Kak Dita lakuin persiapan nyetoknya itu seperti apa? Karena kan cukup banyak ya. Tadinya 10 kantong per hari. Berapa mili ya itu ya? Hampir 1 liter karena anak aku kalau dibotolin itu ternyata 100 mili dia sekali minum dulu. 1 liter ya? Untung bukan segalon ya. Seliter aja udah liter aja ya pusing ya gimana segalon. Betul. Oke. Iya, jadi yang aku lakuin itu aku belajar. Bentar. Sebelumnya udah ada stok nggak? Sebelumnya paling stoknya tau gak sih? Paling cuma 10 kantong, Ci. Kayak dari keseluruhan itu cuma 10 kantong. Bulan. Iya. Gila, itu lumayan panik juga tuh. Udah mau masuk kerja. Iya. Tapi terus ternyata kan kayaknya juga udah lama gitu loh, Ci, kayak nggak tega. Padahal bisa sih karena aku freezernya khusus, tapi tetap kan nggak tega ya, Ci, kalau udah sampai berbulan-bulan gitu. Ngasih yang fresh Betul. terus kan. Nah, karena aku sama suami aku kayak kalau bisa kasih ASI yang fresh, jadinya walaupun aku pumping, itu aku kasihnya yang fresh, Ci. Jadinya belajar dulu tuh si cluster pumping. Power pumping, dry pumping itu dilakuin secara sebulan itu, Ci, benar-benar ningkatin produksi ASI. Dan pastinya itu ada drama pilih pompa ASI. Karena kan cocok-cocokan ya, Ci ya. Cocok-cocokan. Itu dramanya juga sedikit panjang. Ternyata sampai ganti berapa puluh pompa ASI. bener, dari yang mahal yang murah gitu ya, sampai ketemu yang cocok baru bisa enak gitu pumpingnya, baru bisa kosong. nyaman ya. Betul. Nah, terus akhirnya waktu itu aku cari-cari, kan banyak review tuh, Ci, di TikTok. Ketemu sama breast pump gebek yang lama, yang X1, yang masih dipegang, tapi udah single elektrik. Itu cocok. Ini bukan jualan ya, Bunda-bunda. Ini aku belum kerja ya, Bunda. Makanya abis itu nge-apply ya? Iya. Habis itu apply. Keterima. Kaget juga. Wah, Iya. emang jodohnya ya. Sampai sekarang walaupun aku udah pakai yang hands free yang Maximo, tapi kalau lagi pengen yang kosong banget aku pakai yang X1. Itu bisa dapatnya sekitar 250 mili waktu awal-awal pumping. Karena aku rajin terapin yang cluster pumping, power pumping. Karena sekarang anaknya udah agak gede, udah agak longgar, Ci. Tapi kalau emang kita rapetin lagi, kayaknya bisa balik lagi ya, Ci, ya, produksi ASI-nya. Iya, pasti. Berarti dari cluster pumping, dari power pumping sama Dry pumping. Itu dilakukan barengan semuanya atau Aku selingin biasanya. Selingin ya? Kan emang katanya itu kita lakuin sekitar 1 minggu atau 2 minggu, nanti hasilnya di minggu selanjutnya. Dan itu di aku sih terbukti. Power pumping sih, Ci, yang power itu pumping banget. ya, yang paling cocok ya? Oke, nanti kita coba bahas lagi tentang power pumping ya. Edukasi tersendiri ya, Ci, Edukasi ya. tersendiri, karena itu ada tekniknya. Bener, panjang banget. Nah, kalau tadi tentang peralatan menyusui, itu kan kayak kita secara psikologi dan struktur payudara aja setiap wanita berbeda-beda kan ya. Situasi kondisi, ada yang mobilitasnya tinggi, ada yang emang bisa tuh pumping sambil ngapa-ngapain, ada yang nggak bisa. Kalau aku tipenya nggak bisa pumping sambil ngapa-ngapain, mesti ngumpet. Jadi pompa itu emang cocok-cocokan, makanya tadi Kak Dita bilang ya. Oke, nah gimana rasanya nih Kak Dita setelah sempat lewatin baby blues, panik-paniknya banyak, akhirnya bisa kembali mencari idealismenya ya, pengen kerja gitu kan. Nah, apakah semuanya itu lancar seperti yang di film-film itu atau ada pertama mungkin pengalamannya gimana sih, pengen tahu ada kesulitan nggak? Jadi mungkin ibu-ibu yang belum dalam kondisi itu bisa memvisualisasikan kan, oh kira-kira kalau aku dari habis cuti hamil mau balik kerja apa yang terjadi gitu. Kalau aku ya itu kayak Jala tadi, awalnya masih malu-malu mau pumping, terus masih pakai yang X1 cocoknya kan, Ci. Belum coba yang hands free waktu itu. Jadi waktu pakai X1 karena kan harus agak ngumpet sedikit gitu ya. Jadi waktu itu agak malu-malu sampai akhirnya pas aku masuk barengan sama Maximo launching. Akhirnya cobain, kebetulan lagi tuh rezeki ibu menyusui. Disuruh cobain Maximo, ternyata cocok. Nah, dari situ baru tadinya tuh kayak susah banget sih mau pumping, kayak harus izin dulu gitu ke ruang laktasi.
kadang suka ada sih perasaan gak enak walaupun memang sebenarnya semuanya support gitu loh. Atasan aku support, aku kadang suka DM Jella bilang, "Ci sorry ya aku sering izin gitu." Tapi ternyata Jella baik-baik aja guys. Dia bilang nggak apa-apa. Karena kalau tidak kita melangkahi peraturan pemerintah ya kan. Dan bisa meledak. Oh iya, aduh sakit sekali itu ya. Kesenggol dikit udah. Iya sakit my jadi God. tensi gitu. Jadi awal-awal ya itu cari tempat sama cari waktunya yang masih takut. Padahal sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi emang kita takut aja gitu ya kan. Setelah kenal si breast pump hands-free itu ternyata jauh lebih mudah. Gila Jadi ya, hidup iya, mudah banget ya. benar. Teman-teman aku di kantor mungkin ya kayak CL aja lagi meeting sambil pumping. Bunyi. Tinggal tutupin aja kalau agak malu sekarang ya udah tutupin pakai apron. Ya udah sambil kerja sambil meeting jadi nggak ke skip jadwal pumpingnya. Jadi sekarang masih banyak stok asinya Ci. Sampai sekarang. Bener, tapi karena aku nggak tega kasih yang itu jadi aku bisa Lalu ngasih donor asi. Oh, udah sampai punya anak Karena asi iya juga. karena tercukupi anak aku setiap harinya. Jadi yang kayak sebulan lalu aku kasih ada tetangga aku yang kurang itu asinya, dia bekerja juga. Jadi bisa support ibu lain juga Ci. Luar biasa ya. Iya. Bisa jadi berkat juga Pakai buat kantong orang asi lain. gebek. Soalnya kalau pakai kantong asi yang lain aku udah pernah coba, pas dicairin dia keluar dari shieldnya itu. Tapi cocok ternyata pakai gebek punya guys. Jadi emang buat working mom pilihlah yang terbaik karena kan buat penyimpanan jangka panjang ya. Tuh bahan-bahannya ngeri ya Ci Bener. kalau plastiknya ternyata bahannya nggak BPA free atau apa. Kalau ada sisa-sisa residu Bener-bener. itu loh yang paling aku takutin. Jadi kalau mau cerita sedikit, aku tuh bikin kantong ASI saat menyusui anakku yang kedua. Itu tuh aku tuh kepikiran banget, aduh anak ini nyusu sampai 2 tahun, ini kantong ASI yang saya gunakan ini aman apa enggak? Nanti apa yang terjadi kalau dia udah gede nanti gitu loh. Saya takutnya ada residu gitu. Akhirnya sampai bikin kantong ASI yang emang bener-bener kita inspeksi ke pabrik, terus harus lulus sampai tes internasional itu kita ambil juga, tes lokal kita ambil, sampai setiap batch itu dites sisa residunya. Ada mesinnya buat ngetes sisa residu itu berbahaya apa enggak. Jadi pokoknya buat jangka panjang pakailah yang emang bener-bener udah terbukti aman. Betul. Ya kita jualan terus ya. Tapi nggak jualan Ci, karena ibu menyusui. Jadinya emang bener pakai produknya. Iya. Betul. Bener. Nah, jadi kesulitannya itu ya mungkin menyesuaikan diri awalnya ya. Tapi ibu menyusui benar-benar sangat terbantu dengan adanya wearable breast pump itu ya. Wah, Apalagi si Maximo udah seamless sih. Jadi kadang aku kalau misalnya bajunya lagi agak longgar, itu aku nggak pakai Nggak apron, kelihatan ya. nggak pakai apron. Tapi kalau emang ngerasanya lagi meeting ya udah deh ditutupin pakai apronnya. Dan gitu. yang sekarang nih makin kesini tuh breast pump itu udah nggak berisik. Iya, Kalau iya, benar. dulu kita pumping di sini dari luar tuh kedengeran. Oh oke. Suaranya tuh udah kayak jet pump aja. Mesin ngisep ya. Mesin ngisep air gitu. Sekarang udah sangat Iya. tidak berisik. Wah, ternyata menarik banget ya. Jadi breastfeeding working mom ya, ibu menyusui yang bekerja ya. Jadi ternyata itu bisa dilakukan dua-duanya, nggak harus memilih salah satu. Nah, kita boleh nggak sih minta tips nih Kak Dita sebagai ibu menyusui bekerja yang bahagia? Iya. Soalnya udah 1 tahun itu udah lulus berarti ya. lulus 1 tahun lagi jadi S2 kan? Gimana nih tipsnya nih Kak Dita? Tips dari aku sih yang pertama aku kalau kurang minum pasti kerasa banget pas pumping Ci. Jadi seret ya? Bener, minumnya minimal 2 liter kali. Kayaknya aku lebih deh Ci dari 2 liter. Pantesan air di galon cepet habis ya. Iya Ci, maaf ya Ci. Ada busui, di sini ada busui 2 ya. Bener, makanya cepet habis. Soalnya kerasa banget ya. Jadi minumnya harus banyak, terus harus happy. Makan aja ya Ci ya, apapun yang mami-mami suka gitu ya. Walaupun jadinya gendut. Dietnya urusan nanti setelah Iya, menyusui gitu ya. dua deh ya dietnya ya. Iya, karena kalau happy kan jadinya hormon-hormonnya lebih kebuka ya Ci ya, asinya lebih lancar. Terus jangan lupa juga makannya jangan sembarangan. Maksudnya bisa makan apa aja tapi inget yang bergizi buat Nutrisinya tetap Bener, terpenuhi ya. Bener, karena kan untuk 2 orang ya Ci ya.
Terus biasanya aku ada juga minum ASI booster, tapi sebenarnya itu balik lagi ke makanannya sih, Ci. Ternyata setelah aku baca-baca, kalau kita makannya bergizi sama aja kayak ASI booster ya, Ci ya. Berarti mungkin kalau saat kita merasa makannya lagi kurang nutrisinya nih, baru mungkin kita pakai ASI Betul, booster. ternyata kayak gitu ya. Terus yang terakhir pesan aku buat ibu-ibu menyusui, tutup mata aja sama hasil pumpingnya. Jadi mau dapat berapapun jangan bikin stres ya, Ci ya, karena takutnya malah pumping kedua atau ketiganya di kantor makin down. Jadi kalau pumping pertama misalnya masih sedikit, ya mungkin koreksi aja, kurang minum kah atau kurang lagi butuh ASI booster kah gitu ya, Ci ya. Jadi siapa tahu di pumping sesi selanjutnya jadi meningkat, malah jangan jadi bad mood, Ci. Karena suka kayak gitu kan, Ci. Pumping pertama maksudnya pumping yang pertama di pagi Sesi hari. pertama iya, biasanya di kan sesi 3 pertama. kali tuh sesi Oh. pumping. Jadi pokoknya mau dapat berapapun ya dibawa happy aja, karena mungkin ya balik lagi apakah maminya lagi banyak kerjaan ya atau kurang minum, pokoknya gitu. Jangan dibikin stres deh, dibikin happy aja. Bikin happy aja ya. Betul, pumping sambil makan. Luar biasa sih emang kalau busu itu perjuangannya kalau menurutku loh, itu nggak mudah loh. 1 tahun mesti bekerja, mesti nyusuin, terus nyetok, itu emang butuh manajemen ASI yang baik, terus kesehatan mental dan fisik yang sempurna dan paripurna ya. Betul, harus strong. Harus strong. Sama ini, Ci, yang terakhir karena aku pakai kantong ASI Gebek, itu tuh ngebantu banget yang Gebek aplikasi itu, Ci. Manajemen ASI-nya ngebantu aku banget supaya ngingetin nih, reminder kita nih, ASI ini udah berapa hari di chiller. Karena kan aku kasihnya ASI fresh, walaupun ada yang deep frozennya, tetap aja yang fresh kita kadang lupa kan, Ci. Ini tanggalnya, terus kadang lagi mau meeting udah selesai pumping lupa tulis tanggalnya, tinggal scan doang, Ci. Itu jelas tuh ASI ini udah berapa hari di chiller. Jadi Sangat itu membantu benar, ya. ngebantu Itu tuh banget. metode stoknya itu juga bisa diganti, mau last in first out Iya, atau FIFO first atau in FIFO. first out. Jadi Betul. emang jadi lebih fleksibel untuk Benar. manajemen ASI-nya. Terus untuk direct breastfeeding setelah 1 tahun masih dilakukan atau masih ya? Di Gebek aplikasi juga ada ya? Ada berapa durasinya dia di BF ya, Ci ya. Iya, nanti ada reportnya juga. Bener. Jadi mami bisa ngelihat progres minggu ini seperti apa sih. Jadi mungkin kalau misalnya kita ngelihat, oh hasil ASI-nya kok minggu ini agak seret, bisa dilihat dari report. Oh ternyata mungkin karena pumpingnya minggu lalu tuh menurun atau di BF-nya menurun. Nah bisa dianalisa dari itu, jadi bisa improve lagi. Oke, seneng banget bisa sharing dengan pejuang ASI nih. Saya merasa sangat happy bisa inget-inget lagi juga masa-masa menyusui itu happy banget ya. Happy banget. Aduh, tungguin deh Kak Dita ya kalau saat menyapih nanti ya. Anaknya nggak nangis, kita yang nangis ya. Rasanya kayak ditinggal pacar gitu loh, bener deh. Soalnya momen-momen menyusui itu indah banget kalau menurutku. Iya, kita menyusui hanya sekali ya, Ci ya. Maksudnya anaknya. Tapi kalau udah anaknya gede, 2 berarti 2 kali ya. 2 kali ya, Ci. Oh, 3 kali. Atau ada yang lain lagi. Oke. Nah, mungkin Kak Dita ada pesan-pesan buat working mom sebelum Oke. Pokoknya harus tetap semangat menjalani aktivitas sebagai working mom. Jangan lupa nih pakai breast pumpnya tuh yang hands free. Kalau misalnya kita mobilitasnya tinggi, jadi supaya nggak ke skip pumpingnya gitu. Karena itu ngebantu banget. Jangan stres, tetap happy. Jangan lupa makan makanan yang bikin happy supaya moodnya bagus. Itu aja sih. Oke, thank you banget Kak Dita udah mau sharing hari ini. Iya. Semoga nanti kalau banyak yang nonton nih, banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang share, kita bisa bikin episode berikutnya lagi. Mungkin boleh komen juga ya, kira-kira minggu depan atau di episode berikutnya tema apa yang harus kita bahas ya. Ya boleh. Boleh komen juga, sharing-sharing pengalamannya ya, Ci ya. boleh. Kita seneng Boleh bacainnya banget. pasti. Oke, sekian dari kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.